Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Damai di GKI Tiberias. Kemuliaan bagi Allah. Kita akan memulai ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dan sama-sama kita membuka dalam nyanyian rohani 10. Baitnya yang pertama dan pada baitnya yang kedua. Pujilah Tuhanmu Raja yang Maha Mulia. Dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan kehidupan ibu bapak saudara kepada Tuhan, lalu marilah kita beribadah kepadanya dengan menggunakan kata ibadah minggu ketiga. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Allah yang menjadikan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tilik dan ujilah kami satu demi satu. Layakkanlah kami dalam seluruh keberadaan kami menghadap Engkau. Sebab kami sadar tiada penopang dan sandaran yang pokok bagi kami dalam hidup ini, kecuali Tuhan, pelindung, pemelihara, serta kekuatan kami. Datang dan jumpai kami ya Allah. Kami merindukan kehadiran-Mu. Amin. Kita puji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 10 tadi. Baitnya yang ketiga kita menyanyi pujilah Tuhanmu. Dan duka dan
Silakan duduk kembali. Kita siapkan nyanyian rohani nomor 76. Baitnya yang kelima akan kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Nyanyian yang sama, rohani 76, baitnya yang ke-6, akan kita nyanyikan setelah kita menerima berita pengampunan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan kekudusan Allah dengan sikap merendahkan diri dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan, ya Allah. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk hari ini. Tuhan izinkan kami ada lagi dalam persekutuan yang beribadah. Baik kami yang hadir di rumah Tuhan, tetapi juga yang membangun mezbah keluarga di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami datang dan mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, sebab kami sadar bahwa kami telah berdosa melawan kehendak dan titah-Mu. Lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, terlebih apa yang kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Olehnya kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami, kasihani kami, dan layakkanlah kami untuk menerima pengampunan yang datang daripada-Mu. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kami. Amin. Hatiku yang dikeraskan. Menyelamatkan semua orang telah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan dari Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian berita keampunan dari Tuhan bagi sekalian kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah suci kuat. Sampai aku
berpuasa dan menerima berita keampunan dari Tuhan, kini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kehidupan kita. Untuk bagian ini dimohon Ibu Bapa berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mau mengasihi Tuhan dan mewujudkan anak hidup baru ini dalam kehidupan sebagai kemuliaan Kristus. Jemaat silakan duduk kembali. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan juga kita renungkan bersama di Minggu 19 Juli tahun 2020 terpilih dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-37. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Olehnya kami bermohon kiranya Roh Kudus Allah menolong, memimpin dan menuntun kami dengan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu membaca firman-Mu dengan baik, mengerti, dan terlebih mampu memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap hari. Diberkati hamba-Mu, semua umat-Mu yang hadir dalam ibadah minggu di gereja pun yang di rumah-rumah mereka. Roh Kudus memimpin dan menuntun kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu demi Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-37. Judul perikop pembacaan firman Tuhan ini, Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, haruslah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu,
keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan yang berbahagia ialah setiap kita yang setia dan taat dalam membaca, merenungkan, dan memperlakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap hari. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tentu masih ingat isi renungan kita di minggu lalu tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen kepada dunia. Kalau dalam catatan Injil Matius pasal 5, kita diminta untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, menyambung renungan itu, sekarang mari kita belajar bersama dari catatan pembacaan firman Tuhan ini. Kita belajar dari Yesus bagaimana membangun kehidupan dengan kuasa Allah. Kalau minggu yang lalu tema kita yaitu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen kepada dunia, lalu seharusnya kita juga ada dalam perenungan dengan pertanyaan perenungan bagi kita adalah bagaimana membangun kehidupan dengan kuasa Allah. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, jelas dalam bacaan kita bahwa ada masalah yang dihadapi oleh orang banyak, dan masalah itu mereka bawa kepada Yesus. Apa masalahnya Bapak Ibu Saudara? Yaitu ada seorang yang kerasukan setan, dan dia juga sedang ada dalam keadaan buta dan bisu, dan dia dibawa kepada Yesus. Kita perhatikan catatan pembacaan kita pada ayatnya yang ke-22. Di sini dibilang begini. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan perenungan firman Tuhan kita di hari ini adalah apa yang terjadi sesudah masalah itu? Seorang yang dirasuki oleh setan, seorang yang dirasuki oleh iblis, yang dirasuki oleh roh jahat itu dibawa kepada Yesus. Sama-sama kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita ayat 22. Sekali lagi Bapak Ibu mari kita baca ayat 22 sama-sama. 3. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika masalah itu yang dihadapi oleh seorang yang dirasuki kuasa jahat setan atau iblis itu dibawa kepada Yesus? Yang pertama kita dapati bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang bisu dan buta secara fisik. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menerima orang yang dibawa kepadanya, bukan hanya menerimanya, bukan hanya melihatnya, tetapi dikatakan dalam catatan ayat 22 bahwa Yesus menyembuhkannya, sehingga yang terjadi adalah orang itu bisa melihat, orang itu bisa berkata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini memberitahukan bahwa Yesus
bersedia untuk menolong orang yang hidupnya dibelenggu. Bisa saja karena dosa, bisa saja karena kehidupannya tidak dipenuhi dengan kuasa Allah. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus bersedia menolong orang yang terbelenggu, yang terikat dengan kuasa-kuasa duniawi. Dukun, santet, Yesus mampu untuk melepaskan, Yesus mampu untuk menolong, dan Yesus sanggup memutuskan belenggu yang dipasang oleh kuasa jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini jelas sekali bahwa Yesus lebih kuat, Yesus lebih berkuasa dari setan, dari iblis, dari kuasa dunia, kuasa roh jahat. Dengan pertolongannya, Yesus menunjukkan bahwa Ia mengasihi manusia serta memberikan peluang agar manusia hidup dalam kemerdekaan dan mengalami pertumbuhan yang secara maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tentu tidak mau manusia hidup dalam kekuasaan setan. Yesus tidak membiarkan manusia berjuang sendiri untuk dapat lepas dari cengkraman setan. Yesus selalu mau menolong manusia untuk mematahkan jebakan setan, karena Yesus adalah juru selamat. Juru selamat berarti Dia ahli dalam menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diselamatkan, kita harus datang kepada Yesus. Jangan sakit datang kepada dukun, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita kesusahan karena pandemi ini lalu kita cari jalan-jalan pintas. Firman Tuhan ini jelas bilang buat kita bahwa kita harus datang kepada Yesus supaya apa? Kita disembuhkan secara fisik, dan ini yang dialami oleh seorang yang dirasuki setan sehingga dia menjadi buta dan bisu secara fisik, disembuhkan oleh Tuhan. Bagian yang kedua, apa yang terjadi sesudah masalah itu dibawa kepada Yesus, ayat 23 hingga ayat 30. Tapi kita baca saja ayat 23. Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. 3. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Seterusnya sampai ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu Saudara, Yesus Dia mengenali pikiran orang-orang yang menyaksikan tindakan penyembuhan yang dilakukannya. Sehingga yang terjadi sesudah masalah itu dibawa kepada Yesus, kalau kita baca ayat 23 sampai ayat 30, bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta secara rohani. Beda ya Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan orang yang bisu dan buta secara fisik yang dialami oleh seorang yang dirasuki oleh setan, tetapi Yesus juga mampu menyembuhkan orang bisu dan buta secara rohani. Ketika Yesus melakukan mujizat itu, apa yang digambarkan dalam catatan ayatnya yang ke-23? Orang banyak itu. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka berkata, ia ini agaknya anak Daud. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sangat mengenali pikiran orang-orang yang menyaksikan, yang melihat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dapat dan mampu membaca apa yang ada dalam pikiran mereka, dan Yesus sanggup mengetahui dengan pasti apakah yang terucap sama dengan ada yang dalam hati tetapi juga pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Yesus tidak dapat ditipu dengan ucapan atau sanjungan yang dangkal dari manusia, sebab Yesus dapat melihat sampai kedalaman hati, pikiran, kehidupan manusia. Karena itu Yesus menegaskan bahwa Ia mengusir setan dengan roh Allah. Ketegasan Yesus ini adalah jawaban bagi mereka, khususnya
bagi orang-orang Farisi yang waktu itu memfitnah Yesus dengan berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan penghulu setan atau Belzebul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka sudah melihat dengan jelas kenyataan karya Yesus yang memutuskan belenggu setan. Mereka sudah melihat dengan jelas apa saja tindakan Yesus yang telah menyelamatkan orang yang bisu dan buta secara fisik itu. Tetapi orang Farisi berkata bahwa dia menyembuhkan yang buta dan bisu ini dengan kuasa Belzebul. Bapak Ibu Saudara, orang Farisi bukanlah orang yang tidak tahu tentang kebenaran. Orang Farisi bukanlah orang yang juga tidak tahu tentang Yesus. Mereka mengerti hukum, mereka juga mengerti tentang firman Tuhan tentunya. Tetapi mereka bereaksi negatif. Ini karena hati mereka yang cemburu. Mereka tidak suka kalau Yesus melakukan itu. Sehingga menghilangkan akal sehat mereka. Dengan sembarang mereka menuduh, bahkan merendahkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Mereka sedang mengalami penyakit buta dan bisu akan kebenaran. Ini yang saya sebutkan tadi. Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika sampai hari ini juga kita mungkin mengalami sesuatu yang hampir sama dengan orang Farisi ini. Mari kita datang pada Yesus. Yesus memberikan koreksi, tetapi sekaligus pengajaran kepada mereka semua bahwa bukan sekutu setan, bukan kuasa Belzebul, tetapi Dia adalah Tuhan yang sanggup menaklukkan setan dengan sekejap saja. Yesus tidak akan pernah bekerja sama dengan setan, sebab visi dan misinya jelas, sangat bertolak belakang dengan setan, dengan iblis, dengan kuasa-kuasa yang jahat. Sebab tujuan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Dia selalu mempersatukan, Dia menjadikan kehidupan manusia utuh, sedangkan iblis selalu mencerai-beraikan kehidupan. Yesus bekerja dengan kuasa dari sorga, bukan kuasa dari dunia. Ia bekerja dengan kuasa Roh Allah, bukan dengan kuasa setan. Sebab dengan kuasa Roh Allah, Yesus sanggup dan mampu melakukan hal-hal yang sangat menakjubkan, yaitu mengalahkan setan, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa roh jahat. Dan misinya jelas Bapak Ibu, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta secara rohani. Yang berikut ayat 31 hingga 36. Mari kita baca sama-sama ayat 31 hingga 36. Kita mulai. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi sesudah masalah itu dibawa kepada Yesus? Yang pertama, Yesus sanggup menyembuhkan orang buta dan bisu secara fisik. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan buta secara rohani. Dan bagian yang ketiga, apa yang terjadi sesudah masalah itu kita bawa kepada Yesus. Bagian yang ketiga, Yesus selalu mengingatkan bahaya bagi orang yang bisu dan buta secara rohani. Bapak Ibu Saudara, dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menunjukkan bahwa Ia membangun kehidupan manusia dengan kuasa Roh Allah. Karena itu Yesus dalam catatan pembacaan firman Tuhan kita ayat 31 hingga 36 menegaskan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, Bapak Ibu Saudara, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, tugas Roh Kudus ialah membuat orang insaf. Tugas Roh Kudus adalah membuat orang sadar, bertobat, serta menjadikan orang bersedia menerima undangan dari Kristus. Karena itu, hati yang membenci Allah dan menghujat Kristus dapat diinsafkan, dapat disadarkan, dan dituntun oleh Roh Kudus kepada pertobatan. Jadi siapa yang membenci Allah dan menghujat Kristus, dikatakan dalam catatan pembacaan firman Tuhan anak manusia, tetapi bersedia dituntun Roh Kudus, masih memiliki kesempatan untuk diampuni. Tetapi orang yang menolak setiap tawaran Roh Kudus sama dengan menjauhkan diri dari kekuatan satu-satunya yang dapat menuntunnya kepada insaf atau dosa. Mengakui dosa dan menerima pengampunan dosa. Orang yang demikian adalah orang yang dengan sengaja berbuat dosa, senang tinggal dalam dosa. Jadi orang yang menolak Roh Kudus atau menolak mengakui apa yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus tidak akan memperoleh pengampunan. Sebab hanya Roh Kudus yang sanggup, yang dapat menginsafkan, menyadarkan, dan menuntun orang pada hidup dalam pertobatan untuk memperoleh yang namanya pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada pribadi atau kuasa lain yang dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat menuturkan, yang dapat mengatakan kebenaran di hati manusia. Kita percaya bahwa karena Roh Kudus kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk dekat, untuk kenal, untuk hidup di dalam dan bersama dengan Kristus. Jadi sekali lagi, siapa yang menolak, siapa yang menghujat dalam catatan pembacaan firman, siapa yang meremehkan kuasa Roh Kudus tidak akan memperoleh pengampunan atau tidak akan diampuni. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita sekalian dalam perenungan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Yang pertama, datanglah pada Yesus dan letakkanlah semua sakitmu, semua persoalanmu, semua pergumulanmu, persoalan, masalah, penyakit kita secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Sebab apa? Dia, Yesus, anak Allah, Dia sanggup, Dia mampu menyembuhkanmu dari segala jenis sakitmu. Sakit ini bukan karena kita sakit malaria, bukan karena kita sakit terinfeksi virus corona, tetapi karena terinfeksi dosa. Kita takut dengan virus ini, tapi lain kali kita tidak takut dengan virus dosa, Bapak Ibu. Padahal virus dosa juga bahaya. Kalau dulu malas, dosa Bapak Ibu tetap malas sampai hari ini, ya tetap berdosa.
Untuknya, pelajaran rohani penting bagi kita yang pertama, datang pada Yesus, letakkan semua masalahmu pada Yesus, sebab Dia sanggup menyembuhkan fisik kita, tubuh kita, tetapi juga rohani kita. Dia sanggup menyembuhkan kita, asal datang kepada Yesus, bukan datang kepada kuasa dunia. Yang kedua, siapapun yang ingin hidupnya terbangun dengan kokoh, kuat, teguh, ia harus membangunnya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Untuknya Bapak Ibu Saudara, terimalah kasih Allah Bapa, kasih Yesus dan pertolongan Roh Kudus yang tersedia selama-lamanya dalam hati dan kehidupan kita, sebab Ia sanggup membaharui, Dia sanggup menginsafkan, Dia sanggup menyadarkan kita, ibu, bapak, saudara, dan saya. Dia sanggup membaharui, Dia sanggup menyadarkan, Dia sanggup menginsafkan dunia untuk membangun kehidupan di dalam dan terus dengan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur atas berkat Tuhan dan respon kita terhadap pemberitaan firman Tuhan tadi. Kidung Jemaat 387 bait 1 dan seterusnya. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena segala sesuatu yang sudah Tuhan Allah karuniakan kepada kita, termasuk keselamatan kita. Kita menyanyi sambil memberi persembahan syukur di depan. Ku heran Allah mau memberi. Dan
akan berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah kita berikan. Kita berdoa bersama juga dengan pengucapan syukur perpuluhan dan iuran tetap dari warga jemaat dan doa khusus. Yang pertama pengucapan syukur, Mesbah Keluarga Sektor Petra 23 amplop, Mesbah Keluarga Sektor Kana 14 amplop, Sektor Nasaret 16 amplop, Sion 12 amplop, Galilea 2 amplop, Bethlehem 5 amplop. Ibadah Minggu 8 amplop. Pengucapan syukur keluarga, Makodompis atas ulang tahun anak Julia tanggal 17 Juli, keluarga Sarana Mual atas ulang tahun cucu Aurel, keluarga Sarana Mual atas ulang tahun Bapak Ishak Sihaya Sektor Sion, keluarga MS Tanduk Sektor Sion atas pemeliharaan Tuhan, keluarga Pesohoka, Ibu Janda Dina Simanjuntak atas ulang tahun Ibu tanggal 15 genap 67 tahun. Keluarga J. Makahiti atas ulang tahun Ibu Jane tanggal 19 Juli, keluarga J. Wairisal atas ulang tahun Oma Wairisal tanggal 19 Juli. Perpuluhan dari satu pemudi di sektor Kana KSP 3, satu keluarga di sektor Kana KSP 3, satu pemuda di sektor Petra, Nona Iren Lopumeten, dan pemuda yang tidak menyebutkan nama. Iuran tetap dari keluarga di KSP 3 Kana, 2 keluarga di KSP 2 Kana, 2 keluarga sektor Petra, keluarga Kambus sektor Petra, keluarga Suwan di sektor Petra, keluarga Arya di sektor Petra, keluarga Tibalilatu sektor Nasaret. Doa khusus untuk ibu-ibu janda di sektor Petra dan Ibu Rita Yap Senang yang sakit. Mari berdoa. Bersyukur untuk berkat yang banyak Tuhan beri bagi kami. Bersyukur untuk kesempatan kami mempersembahkannya bagimu, walaupun kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami lewat pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Tetapi kami bermohon kiranya Tuhan, terimalah semua pemberian-pemberian kami melalui kantong-kantong kolekta, peti persembahan yang ada di hadapan kami, tapi juga mangkok-mangkok persembahan syukur di gereja maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami yang pada hari ini membangun mesbah keluarga. Bersama dengannya kami juga berdoa dengan keluarga-keluarga yang mengucap syukur dan membawa persembahan mesbah keluarga, membawa pengucapan syukur atas ulang tahun kehidupan ibu bapa, tapi juga anak-anak dan cucu-cucu terkasih, atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang terus Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, diterima oleh Tuhan dan diberkati. Kami berdoa menyerahkan warga jemaat yang membawa perpuluhannya bagi Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini juga dalam pekerjaan usaha dan pelayanan. Iuran tetap yang mereka persembahkan kepadamu Tuhan terima dan Tuhan berkati. Dan secara khusus doa kami ada untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh warga jemaatmu dalam sakit, dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga dalam pekerjaan usaha dan pelayanan. Semua persembahan yang kami bawa dan persembahkan kepadamu di hari ini, Tuhan terima, Tuhan berkati, supaya nyata kami dapat dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus mengelola keuangan ini dengan baik, yang pada akhirnya digunakan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan dunia ini. Semua orang yang bertugas mengelola keuangan ini dari arah sinode klasik dan jemaat, roh takut akan Tuhan ada pada mereka, supaya mereka dimampukan mengelola keuangan ini dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, nyanyian rohani 86 baitnya yang ketiga kita siapkan untuk kita nyanyikan setelah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk bagian ini dimohon Ibu Bapak berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita bersama demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jangan sesat di dunia. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah, jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukurlah kami kepadamu untuk kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan kami alami lewat ibadah minggu pagi, baik di gereja pun yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga di rumah lewat mesbah keluarga. Bersyukur sebab ibadah ini juga berlangsung secara live. Tuhan kiranya memberkati semua warga jemaat GKI Tiberias Malanu yang mengikuti ibadah dari rumah saja, tapi juga semua orang yang mengikuti ibadah ini. Firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan bersama. Tolonglah kami Tuhan supaya dalam menjalani kehidupan ini kami mampu untuk datang pada Yesus, meletakkan semua sakit kami, baik jasmani dan rohani di hadapan Allah, sebab Engkau Allah di dalam Yesus Kristus sanggup dan mampu menyembuhkan kami. Kami bersyukur sebab dari firman Tuhan hari ini juga kami belajar, jika kami ingin hidup terbangun dengan kuasa Roh Kudus yang kuat dan teguh, kami harus membangunnya dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu dalam hidup kami. Kami yang datang dengan pengucapan syukur atas berkat suka dan duka, Tuhan terima dan Tuhan berkati. Jemaat-Mu dari rumah pertama sampai rumah yang terakhir sesuai dengan data statistik. Ibu bapak, orang tua, suami istri dalam kerja usaha dan pelayanan. Anak-anak kami dari usia bayi, balita, anak dewasa. Masa tumbuh kembang mereka secara jasmani dan rohani. Pendidikan mereka dari usia dini sampai perguruan tinggi. Pekerjaan mereka yang masih menganggur dan mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang ada bersama dengan kami di Sorong, tetapi mungkin ada yang terpisah karena kerja, karena pendidikan. Jaga dan lindungi kami, jaga dan lindungi juga mereka. Para janda, duda, orang tua lanjut usia, anak yatim dan piatu, Tuhan berkati. Yang sakit di rumah, dirawat di rumah sakit, atau mungkin berobat keluar Papua, Tuhan kiranya memberkati. Ibu Rita Yap Senang di sektor Petra, Ibu Sitomorang yang sementara berobat di Jogja, Ibu Pakiding yang sementara juga berobat di Makassar. Tuhan juga memberkati Bapak Toto dalam masa pemulihan. Diberkati semua orang yang tidak kami sebutkan nama mereka yang juga mengalami sakit. Jamahan tangan kuat kuasa Allah menjamah tubuh-tubuh mereka yang sakit. Doa kami ada untuk perangkat pelayan. Kami sebagai pendeta, penatua Siamas, badan pelayan unsur, pengasuh sekolah minggu,
pengajar katekisasi, pekerja di gereja, dan semua orang yang memberi diri untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan berkati kehidupan kami semua pribadi, keluarga. Ajar kami untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan rasa takut kepada Tuhan. Ketua dan pengurus Yayasan Kemonepi yang mengelola PAUD, Tuhan memberkati pengurus paduan suara, tim BPPG, tim anggaran dan tim program. Tuhan memberkati panitia hari besar gereja, panitia sidang jemaat, panitia pemilihan majelis periode 2021-2025. Tuhan juga memberkati pengelola usaha sport center. Biarlah semua tugas tanggung jawab pelayanan kami lakukan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Doa kami ada untuk bangsa dan negara kami, para pimpinan dari pusat, daerah terpencil di wilayah kota kabupaten. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, anggota MPR, DPD, DPR RI, gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah Indonesia, di wilayah Papua dan Papua Barat secara khusus. Doa kami ada untuk Bapak Gubernur Domingus Mandacan yang telah bersepakat untuk membantu kami dalam menyelesaikan masalah tanah. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati para bupati dan wali kota yang ada di wilayah Papua Barat. Kerja dan pelayanan mereka diberkati untuk mencari berkat bagi masyarakat, tapi juga umat-Mu. Situasi dunia, Indonesia, Papua, dan Papua Barat di balik pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan memberkati. Biarlah kami dimampukan untuk mendengar himbauan, arahan yang disampaikan oleh pemerintah agar kami tetap menjaga imunitas tubuh dengan tetap menjaga kesehatan. Segala usaha, segala upaya yang dilakukan pemerintah dan gereja, kami berdoa kiranya kami tetap bersandar, kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai pencipta kami. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami ada untuk umat-Mu, untuk kami. Tuhan kiranya lalukan, pulihkan kami dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap ada dalam hidup yang tidak lagi diperhadapkan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kami bersyukur untuk mesbah-mesbah keluarga tiap-tiap hari yang berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Ibadah minggu yang telah kami lakukan di gereja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, sebab bukan hanya ibadah di gereja, tetapi juga berlangsung ibadah-ibadah di rumah-rumah jemaat. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Doa kami ada untuk para medis yang bertugas dalam menangani kasus COVID-19 ini, kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, jaga dan lindungi. Kami berdoa menyerahkan korban, keluarga korban yang terkena virus ini, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan iman bagi mereka. Terima kasih Bapa. Doa kami ada untuk gereja-Mu di dunia, di Indonesia, di tanah Papua, secara khusus GKI di tanah Papua dari arah sinode, kelas, dan jemaat. Para pimpinan, Tuhan memberkati ketua sinode dengan semua jajarannya. Tuhan memberkati para ketua-ketua klasis dengan jajarannya, bahkan ketua-ketua jemaat yang ada. Diberkati kami, tugas tanggung jawab pelayanan, beri kepada kami kesehatan dan kekuatan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kami yang bertugas di pagi hari ini. Tuhan memberkati majelis yang bertugas di dalam pun di luar, di halaman gereja. Tuhan memberkati petugas lonceng, Tuhan memberkati tim live, pemain keyboard, petugas sound system, kantoria ibu-ibu PW, yang juga menyiapkan bunga hidup sebagai persembahan kepada Tuhan di meja altar dan mimbar. Tuhan kiranya memberkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang boleh kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Kami tetap di rumah, kami tetap melakukan protokol kesehatan di mana saja kami berada. Kami tetap jaga jarak, menggunakan masker. Tuhan jaga dan lindungi kami.
Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuknya kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 376. Kita akan menyanyi baitnya yang pertama dan kedua. Untuknya dimohon kita berdiri. Ikuti kau saja Tuhan. Ibadah kita akan segera berakhir. Firman Tuhan tetap tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Datang padanya, minta pimpinan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk membangun kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan dan sesama. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jika begitu, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai, selamat berhari Minggu. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam saat teduh. Setelah saat teduh, kita membuka dan menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 407, bait pertama dan seterusnya sambil Bapak Ibu Jemaat meninggalkan gedung gereja. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai.